Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita teruskan dengan Injil Yohanes bab 12 dengan judul perikop persepakatan untuk membunuh Lazarus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Perikop yang singkat, hanya 3 ayat. Sebelumnya Lazarus ini dibangkitkan dari mati oleh Tuhan Yesus. Lazarus sudah 4 hari mati di kubur. Lalu atas permintaan Maria dan Marta, saudaranya Lazarus, Yesus datang dan membangkitkan Lazarus. Lalu Maria mengurapi Yesus dengan menyirami kakinya dengan minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Ini dia, ini sewaktu Yesus diurapi kakinya disirami dengan minyak narwastu yang murni. Imam-imam kepala itu juga pertama tidak senang dengan Yesus. Iri, dengki. Kok Yesus bisa melakukan hal-hal yang hebat seperti itu ya? Mereka lupa, mereka tidak sadar bahwa Yesus bukan sembarang manusia. Yesus adalah manusia dan Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Tuhan bisa melakukan apa saja, mukjizat. Mereka tidak mau menerima Yesus, tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Mereka malah iri ya. Yesus sudah membuktikan dirinya Tuhan. Yesus tidak perlu bicara, "Saya Tuhan, sembahlah aku." Tidak perlu seperti itu. Itu hanya untuk orang-orang bodoh yang mengklaim, "Saya Tuhan, sembahlah aku." Yesus tidak perlu mengklaim kebohongan. Kan banyak ya, setelah Yesus itu datang nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu ya. Mereka mengklaim dirinya mesias, mengklaim dirinya nabi. Tetapi apa? Perbuatan apa yang bisa mereka lakukan untuk membuktikan bahwa mereka paling tidak nabi? Lakukanlah sesuatu yang ajaib, mukjizat ya, atas izin Tuhan. Sedangkan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Yesus mengizinkan dirinya sendiri untuk melakukan mukjizatnya. Tuhan bisa melakukan apa saja, termasuk membangkitkan manusia yang sudah mati. Kalau nabi-nabi mengatakan, "Saya menerima perintah dari Tuhan untuk menyembuhkan dan sebagainya." Kalau Yesus atas nama dirinya sendiri, karena Yesus adalah Tuhan. Orang banyak tidak senang Yesus bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Yesus sudah mengatakan bahwa akulah dia, akulah anak Tuhan, Bapa dan aku satu, sama. Mereka nggak mau itu. Padahal itu perkataan yang jujur, apa adanya. Tetapi mereka nggak bisa menghandle kejujuran. Mereka inginnya mendengarkan kebohongan, klaim. Orang harus membuktikan kalau dirinya benar-benar seorang nabi atau seorang mesias, apalagi Tuhan. Untuk menjadi nabi dan mesias saja harus membuktikan benar nabi dan mesias. Kalau nggak hanya klaim, saya juga bisa klaim. Saya bisa klaim, saya bisa bikin buku. Lalu saya klaim, wah buku itu adalah mukjizat saya. Saya bisa membuat buku, saya bisa menulis buku. Saya klaim, menulis buku, siapa saja bisa menulis buku ya. Membuat buku, karangan tulisan, siapa saja bisa. Banyak orang, tetapi membangkitkan orang mati, cuma Yesus. Siapa lagi?
Kalau orang lain ada yang bisa membangkitkan, tetapi itu yang dinamakan atas izin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kuasa, tetapi Tuhan Yesus sendiri memiliki kuasa itu. Jadi Yesus tidak atas izin Tuhan, justru Yesus sudah Tuhan, tidak perlu lagi minta izin siapa lagi. Dirinya sendiri adalah Tuhan. Paham ya? Mereka ingin membunuh Yesus, dan mereka juga ingin membunuh Lazarus. Lihat ini. Imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena Lazarus, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka, yang meninggalkan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dan percaya kepada Yesus. Jadi ada juga orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, meninggalkan agama Yahudi mereka, jadi mengikuti Yesus karena sudah melihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan sendiri betapa Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan, dan sungguh-sungguh Tuhan yang menjadi manusia. Mereka iri, mereka kehilangan umat, lalu bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Iri itu sifatnya setan, iblis. Siapapun yang iri itu memiliki sifatnya iblisnya. Segeralah sadar, tinggalkan setan ya. Percayalah kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus. Yesus sudah membuktikan dan disaksikan oleh banyak saksi mata. Bukan asal klaim, saya bisa berjalan di atas air. Lalu siapa yang melihat berjalan di atas air? Tidak ada yang melihat. Nah, kalau cuma ngomong, saya juga bisa. Hei, tadi malam saya berjalan di atas air, berarti saya ini nabi. Saya bisa, atau saya ini malah Tuhan, Mesias. Saya bisa berjalan di atas air tadi malam. Oh iya toh. Mana buktinya? Siapa yang melihat? Oh, tidak ada yang melihat, ya saya sendiri. Saya bisa berjalan di atas air. Bukankah itu seperti orang bodoh yang mengarang-ngarang, orang dungu? Yesus berjalan di atas air dilihat oleh Petrus dan murid-muridnya yang lain di atas perahu. Saksi mata langsung. Dan mereka mencatat, kemudian menjadi sejarah, fakta nyata. Bukan asal klaim. Siapapun bisa klaim ya. Yesus tidak klaim, Yesus membuktikan. Di depan banyak orang, Yesus membangkitkan Lazarus. Di depan banyak murid-muridnya, Yesus berjalan di atas air. Dan berbagai lagi banyak mukjizat yang Yesus lakukan, yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Nunggu apa lagi? Segeralah Anda yang menyaksikan video ini. Beruntunglah, sebab tidak banyak yang menonton video ini ya. Masih sedikitnya. Kalau Anda nonton, berarti Anda terpilih untuk datang kepada Yesus. Bagi Anda yang belum percaya kepada Yesus, beruntung Anda. Ini suatu undangan dari Tuhan Yesus secara pribadi kepada Anda. Buka pikiran Anda, terima undangan Yesus. Sebab banyak yang diundang, tetapi sedikit yang dipilih. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan langsung dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe supaya channel ini makin banyak subscribernya. Jangan lupa di like. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.